ini loh, liriknya luar biasa loh. Lebih ke imajinasi aku aja sebenarnya. Lebih ke imajinasi. Sayang aja kalau nggak dijadiin lirik kan gitu ya. Awalnya Jadi tulis bingung. sendiri berarti? Iya, awalnya sempet bingung kayak ini Khatulistiwa gitu-gitu pantas nggak sih dinyanyiin? Tapi ya udah pede aja. Terus kan inspirasinya juga dari film. Film apa yang ditonton itu saat itu? Tebak-tebakan coba. Kira-kira film apa coba? Kalau ada Khatulistiwanya, wis. Nggak tahu di penciptanya Firdi. Pokoknya si filmnya jadi kayak misalkan aku suka cewek nih, taunya gagal sama cewek itu. Tapi di semesta lain ternyata kita bisa ketemu, ya? bisa ketemu lebih baik lagi gitu hubungannya. Film Indonesia apa film manca? Mancanegara. Mancanegara. Terkenal banget filmnya. Halo Sobat Kakak, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Ada tamu istimewa, penyanyi istimewa juga dari Kota Bandung, ada Muhammad Firdaus. Nama populernya Firdi. Selamat datang di Palmerah. Mas Firdi, Kang Firdi sebenarnya manggilnya. Fanta atau Volvo? Volvo. Populernya. Tapi di akte kelahiran pakai Volvo juga. Firdi berarti. Iya, betul. Oke. Jadi ada kalau googling di apa namanya? Kalau googling itu ada yang pakai Fanta, Firdaus, ada yang pakai Volvo. Yeah. Tapi populernya memang Firdi pakai Volvo ya. Oke. Terima kasih sudah mampir ke Palmerah. Ya, terima kasih juga sudah mengundang. Ikut seneng ketika Manchester United dapat pemain baru ya. Yeah. Dari Atalanta. Ini penggemarnya Manchester United loh. Kenapa tahu? Ya, betul. Jadi ada kabar baik apa? Firdi datang ke Palmerah nih. Buat promo lagu. Promosi lagu. Boleh cerita dong ini single keberapa? Single keempat. Buat yang dirilis di streaming platform ya. Cuman yang bareng Deddy Musik baru satu lagu ini yang judulnya Pesona. Yes. Boleh cerita latar belakang kenapa sampai akhirnya muncul ada liriknya sampai di ujung Khatulistiwa itu sampai bisa ini loh, liriknya luar biasa loh. Lebih ke imajinasi aku aja sebenarnya. Lebih ke imajinasi. Sayang aja kalau nggak dijadiin lirik kan gitu ya. Awalnya jadi bingung. Sendiri berarti? Iya, awalnya sempet bingung kayak ini Khatulistiwa gitu-gitu pantas nggak sih dinyanyiin? Tapi ya udah pede aja. Terus kan inspirasinya juga dari film. Film apa yang ditonton itu saat itu? Tebak-tebakan coba. Kira-kira film apa coba? Kalau ada Khatulistiwanya, wis. Nggak tahu di penciptanya Firdi. Pokoknya si filmnya jadi kayak misalkan aku suka cewek nih, taunya gagal sama cewek itu. Tapi di semesta lain ternyata kita bisa ketemu lebih baik lagi gitu hubungannya. Film Indonesia apa film manca? Mancanegara. Terkenal banget filmnya. Titanic. Bukan. Tenggelam dong itu. Asal nebak. Itu iya, kenapa saat itu kemudian terinspirasi untuk menuliskan lirik Pesona setelah nonton film? Iya, jadi ada scene. Ntar dulu, filmnya apa dulu? Mending tebak-tebakan nih filmnya. Sayang soalnya biar orang-orang tahu sendiri aja, ntar nyari sendiri. Filmnya kan banyak. Iya, banyak filmnya. Korea? Enggak, bukan. Hollywood? Oke. Hollywood. Bintangnya? Benedict Cumberbatch gitu. Ya udah, nanti tak googling nanti. Boleh di googling aja. Ntar yang tahu-tahu boleh bisa ngasih tahu aja. Apalagi tadi itu, kenapa kemudian dari film X itu kemudian Firdi? Jadi ada satu scenes yang si kalimatnya, jadi dia ketemu lagi si pasangannya di semesta lain. Terus dia nyampein ke ceweknya kalau aku cinta sama kamu di semua universe, katanya gitu. Ih, bagus banget ini. Saking jatuh cintanya. Iya, cuman sekalimat itu doang. Oh iya? Iya, tapi jadiin lagu sayang nih kalau didiamin. Terngiang gitu ya? Di antara durasi film itu kemudian klik sama dialog itu. Klik banget, soalnya apa ya, sayang aja sih kalimat itu kayaknya belum ada yang make buat di sebuah lagu gitu. Pernah googling dulu sampai akhirnya kok belum ada yang make lirik itu gitu. Kayaknya kalau di
Indonesia belum tahu ya, tapi kalau di luar negeri pasti ada. Pasti ada aja yang pakai cinta-cinta antar semesta, biasa band-band rock gitu kan, imajinasi suka Liar ya. iya liar, aneh-aneh gitu. Ya paling dari sana sih gitu doang. Apa yang kemudian dilakukan saat itu setelah nonton itu film? Langsung tulis aja, diketik di handphone cukup begitu kah? Kemudian dilanjutin di rumah, di studio? Enggak, aku ngegumam sendiri aja sampai keluar. Ntar kan keluar kalimat-kalimat yang, nah ini kemungkinan bakal dipakai di lirik. Tiba-tiba begitu ya? Ya terus diasah lagi, koreksi lagi yang bagusnya yang mana, yang kurangnya yang mana, diganti-ganti lagi kalimatnya gitu-gitu doang. Secepat itu ya? Lama sebenarnya. Berapa ini jadinya? Sampai akhirnya lirik itu jadi, kemudian masuk studio. Kalau lirik lebih lama dari musik ya. Kalau si lirik aku bisa mikirnya Cepet ya kalau lirik ya? Kalau lirik lama. Oh, malah lama? Bisa sebulan lebih, ntar diganti lagi. Oh. Soalnya suka nanya dulu ke temen, ini pantas nggak, ini kurang nggak, ini bikin sebel nggak atau apa gitu. Musisi kayak Firdi itu tetap ini ya, tetap apa namanya, tetap butuh masukan, tetap butuh referensi ya. Tetap. Padahal lagu gua, kenapa gua minta pendapat orang gitu? Karena kalau orang kan lebih tugasnya ngedenger ya. Kalau kita biasanya kalau bikin lagu ngerasa bagus-bagus aja. Kadang kalau jelek ya udah didiamin. Kadang orang lain ngedenger yang jelek, yang menurut aku jelek, kata orang lain bagus. Tapi menurut aku yang bagus, kata orang lain biasa aja ini mah kayak gitu. Jadi kadang pusing dia gitunya kalau bikin lagu. Jadi tetap butuh pendengar lain ya, selain telinga sendiri ya. Ya. Malah lebih mintanya ke yang benar-benar ngedenger. Kalau kayak aku biasanya kan minta referensi ke ada temen aku satu lagi basis Siapa? aku. Ada namanya Aufar. Hai, Mas Aufar. Dia sering ke rumah tiap hari, jadi dia tahu produksian aku. Oh. Kadang dia juga ngerjain kerjaannya di rumahku, gitu. Terus ada basis aku namanya Aji. Kalau minta saran ke dia kan sama-sama musisi ya. Jadi kadang yang dianya mainnya keren, dia bilang bagus gitu. Tapi ada yang kadang, tapi ini keyboardnya kurang. Tapi si bassnya udah bagus, tapi menurut dia bagus gitu. Itu untuk urusan musik oke, si Aji. Ya. Tapi kalau untuk lirik Buat aku ke Aufar biasanya. Oh. Nanyain ini pantas gak nih lagu nih, lirik. Paling dia ngomen ini mah kayak band ini kayak band ini gitu-gitu. Ntar aku koreksi lagi. Koreksi itu diganti? Ya diganti. Gitu-gitu doang. Jadi sebulan itu ini ya apa? Ngotak-atik lirik aja gitu ya? Iya. Kurang puitis gitu-gitu suka kepikiran nggak itu? Kepikiran. Kadang berlebihan juga puitis, takutnya aku yang nggak bisa ngejelasin malah. Oh. Kalau terlalu puitis, ntar jadinya metafora gitu. Takutnya aku yang nggak bisa ngejelasin gitu. Makanya ngambilnya aman-aman aja kalau lirik. Gitu. Yang setidaknya orang lain juga tahu artinya gitu ya. Sampai begitu ya. Meskipun bisa multitafsir gitu kan. Menurut orang ini nyeritainnya ini, tapi menurut aku kan yang nyeritain ini lagu tentang multiverse gitu, semesta berbagai semesta. Tapi menurut orang bisa aja, ini mah sebenarnya simple. Cuman sekedar apa? Halu aja cowoknya pengen cewek ini gitu. Ada yang bilang gitu. Tapi yang nebak film juga udah ada. Udah ada. Betul. Kontan lagi nebaknya langsung. Ini film ini ya katanya gitu. Iya betul. Banyak yang gitu, udah beberapa orang. Jadi jeda dengan single ketiga itu berapa lama sampai akhirnya muncul Pesona? Wah lama banget. Hampir 8 bulan lebih kayaknya. Lebih. Itu memang apa? Memang ada kendala barangkali atau memang ngerasa ya udah santai enggak, emang aja fokus lah. bikin lagu aja. Di bulan-bulan itu fokus bikin lagu akhirnya. Khusus Pesona atau memang enggak, bisa ada sampel-sampel yang lain juga. Gitu, Akhirnya ketemu di Music dan semakin percaya untuk ngerilis Pesona gitu. Judulnya langsung terpikirkan saat itu langsung Pesona ini? Awalnya Pesona Dirimu. Cuman akhirnya ngobrol-ngobrol jadi Pesona gitu. Dan sebagai pencipta lagu dan penyanyinya nurut aja ya? Enggak kan, jadi kadang ada yang hilang aku itu terus nurut, enggak ada salaman kita. Ada yang aku misalkan, oh enggak ini kurang ini, jadi maksudnya kita juga briefing gitu, brainstorming juga. Jadi Dirimu hilang itu juga nggak masalah akhirnya ya? Apa? Pesona Dirimu, judul Dirimu hilang itu nggak apa-apa, aman ya? Aman. Yang penting ada pesonanya gitu ya? Iya, malah kan kalau pesona orang bisa mikir pesona apa sih gitu, biar debat aja lah yang dengerin gitu. Nggak terpesona gitu kan?
jangan terlalu gimana ya, terpesona. Umum ya? Iya, pakai ter gitu. Kayaknya lebih baik buat di dalam lirik kalau pakai ter yang gitu-gitu. Kalau udah terpesona tuh terus nanti nyanyinya kayak ya tentara ya, polisi. Terpesona. Iya, ntar gitu. ya. Asik sendiri ntar. Jadi Gitu. ketika lagu itu sudah jadi, memang kemudian disodorkan ke label Didi Musik atau memang Didi Musik yang kemudian menemukan Firdi? Aku ngirim sampel juga. Kirim sampel ke Didi Musik, akhirnya diundang ke kantor, terus kerja sama gitu. Langsung klik aja tuh ya, langsung salaman Iya. ya. Sebelumnya 3 single itu kan dikerjain sendiri, terus mulai dari Pesona, kemudian Firdi tertarik untuk gabung sama label. Ini memang ada pertimbangan apa gitu? Experience sih, lebih ke experience aja. Gitu, soalnya biasanya kan bermusik sendiri, pengen tahu nih kalau bermusik bareng-bareng gimana gitu. Nah, dengan tim, dengan label gitu. 3 single itu kan juga nggak sebentar, maksudnya udah pengalaman lah bikin Iya. single sendiri. Cuman terus jatuhnya dilempar jadi cuma ke pasar sendiri. Gitu. Iya, jatuhnya tapi cuman jadi kayak hobi-hobian aja itu. Oh. Itu juga ada beberapa aku di lagu, bukan lagu aku juga ada, di lagu orang ada. Ngerjain lagu beberapa. orang untuk orang. Enggak, aku nyanyi lagu orang ada. Oh. Collabs gitu sama kayak ada DJ namanya Madias, itu aku nyanyi di lagunya dia. Oke. Gitu. Jadi akhirnya menemukan label memang seperti ya ini yang diinginkan dari awal apa memang? Mungkin yang diinginkan tapi nggak berharap, tapi kebetulan ada juga gitu. Jadi akhirnya ya aku seneng banget gitu bisa gabung sama Didi gitu. Oke. Jadi ilmunya dapat apa ini? Apa? Firdi selama di label itu. Akhirnya berkarya bersama label itu. Aku kan diarahin sama Om Aji ya, Om Aji vokalisnya Dikta. Oke. Dia nge-mentorin kayak buat nyari intonasi yang gitu-gitu. Cara nyanyi juga yang awalnya aku cuman sekedar nyanyi-nyanyi biasa, diarahin sekarang jadi kayak diafragmanya yang gitu-gitu, do re mi fa sol la si do. Oke. Dan lumayan memusingkan. Tapi asik banget. Paling nggak kan ada ini ya, ada apa ya, dapat ilmu lah ya. Iya, dapat Meskipun ilmu. udah 3 Dapat single, banget. dapat apa namanya modal lebih gitu kan di. Ya. Selain diajarin nyanyi, apa lagi? Brainstorming tentang single selanjutnya. Kayak kemarin ini Pesona cocoknya diapain nih yang dirubah. Tapi kalau Pesona katanya nggak usah ada yang dirubah katanya gitu. Ya lebih ke sharing juga. Jadi Kang Aji juga sharing dari aku juga sharing dari Kang Aji. Cuman nge-mentorin aku juga gitu. Kayak industrinya dibuka aja gitu ya? Iya. Terus ke akunya juga biar lebih berkembang lagi kayak gitu. Selama sendiri, setelah rilis single biasanya apa yang dilakukan Firdi? Oh, selama sendiri? Promo sama teman-teman, ke teman-teman. Ya, maksudnya apa yang dilakukan saat itu? Manggung di kafe kah atau cukup Enggak, ngobrol? aku dulu zaman solo bikin lagu, masukin ke platform, nggak pernah ada manggung. Oh. Sebelumnya sering banget manggung, tapi sama band. Bukan solo. Dulu aku ngeband. Gabung band berarti? Ya, bikin band metal dulu. Genrenya metal, ngiblatnya ke Megadeth. Dulu. Nah, di situ sering manggung, sering banget. Itu malah candu manggung terus itu. Malah bagus kan? Ya cuman penontonnya juga kan apa, meskipun musiknya segmented gitu ya, tapi kan ada kan? Ada. Penggemarnya tuh ada itu. Cuman susah ngecakup lingkup luarnya. Banyaknya lebih ke ya udah sekitaran Bandung, Bandung Tengah doang, Bandung Kota doang ya gitu. Tapi rutin tapi ya? Rutin dulu kayak di kampus-kampus gitu manggung. Terus di acara-acara gede juga manggung. Cuman Bandung aja, hanya di Bandung kota Bandung. aja. Keluar Bandung? Keluar Bandung jarang. Jarang. Jadi dikenal yang tahu-tahu aja penontonnya juga, aku sampai tahu orang-orang ini. Tapi ada yang sampai apal ya penonton. Serius ada yang minta celana aku ada. Bang, minta celana dong katanya ini. Padahal itu celana KW, sobek-sobekin aja. Terus dia minta. Ada pengen banget, ada yang kayak gitu. Cuman zaman itu seru juga sih pengalaman. Yang bikin PD manggung di sana. Berapa lama jadi itu bertahan di situ? 2015 sampai 2017
kayaknya. Oh ya, lama lah. Lama. Cuman 2018 udah mulai goyah gitu udah. Karena apa yang bikin goyah apa itu? Akunya waktu itu fokus ngelulusin kuliah. Terus udah nggak pede aja sama band juga. Jadi lebih ke ya latihan, malas manggung, malas. Jadi latihan juga bawain lagu-lagu orang, terus udah mulai bosen apa gimana? Bosen. Bosen dengan bandnya atau bosen dengan musiknya? Atau bosen dengan panggung, jadwal manggung yang banyak? Panggung jangan nggak ada duitnya nih? Itu bisa jadi. Nggak juga sih, cuman lebih ke apa ya? Maksudnya kita manggung gini-gini gitu-gitu doang, terus lebih ke udahlah masing-masing aja kita mah nongkrong doang gitu. Tapi sampai sekarang nongkrong sama temen-temennya. Masih sekomplek soalnya semua. Sekomplek. Jadi ketemu terus. Mereka masih bermusik juga? Masing-masing. Oh, udah masing-masing. Iya. Masing-masing itu udah punya grup sendiri-sendiri tetap di musik atau ada yang keluar dari musik? Yang keluar ada, tapi yang di musik juga ada, cuman nyambil juga gitu. Jadi ada yang sambil kerja sambil musik, ada yang emang suka nge-cover main-main gitar gitu-gitu di Instagram, paling gitu-gitu. Jadi saat itu ketika gabung dengan band apa tadi namanya? Blacktail nama bandnya. Oh, Blacktail. Blacktail. Tail belalai. Tail ya, ekor. Oh, ekor. Ya. Belalai apa ekor ya? Ekor. Iya. Blacktail itu memang hanya untuk hobi aja, senang-senang. Iya, dulu ya kayak band-band kampus Nggak gitu. profesional begitulah ya, belum profesional ya. Cuman orang-orang ada aja yang tahu gitu. Biar kayaknya itu kalau nggak salah drummer aku dulu kan cakupannya luas ya dia. Jadi dia bikin geng-geng gitu dulu di sekolah, di kampus. Komunitas lah ya. Komunitas dipaksa nonton. Terus ya si ketua gengnya juga ngajak-ngajak anak-anak buahnya gitu. Jadi nontonin kita, jadi pada tahu orang-orang. Jadi rame aja. Jadi rame aja kalau nonton gitu. Jadi punya penggemar fanatik kali ya. Nah, ketika 2 tahun merasa udah mulai bosen barangkali, udah mulai merasa tidak nyaman, apa yang benar Firdy lakukan? Awalnya penasaran aja nyobain bikin lagu-lagu pop. Bisa langsung bergeser gitu ya? Bergeser, soalnya aku gaulnya... sebelumnya di Blacktail itu memang lagu-lagu orang banyak kan? Lagu sendiri. Itu bisa bikin lagu sendiri? Bisa, tapi dari zaman ngeband udah lagu sendiri. Udah, meskipun genrenya metal? Ya, heavy metal klasik gitu. Klasik metal, aku nyanyi juga. Kadang kalau gitarisnya lagi nggak bisa, aku sambil ngegitar. Tuh. Jadi itu terasa kembali ketika pengen kembali solo? Pas solo kebetulan awalnya gini, kan waktu solo tuh awalnya COVID. Terus aku lulus kuliah, nyari kerja susah waktu COVID. Orang-orang kan banyak yang di rumah. Iya, terus yang kerja aja dikeluarin kan zaman COVID. Betul. Ini ngapain ya pas COVID biar bermanfaat. Terus aku beli PC buat main game awalnya. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa beli audio interface, terus beli speaker, tanpa sengaja, beli gitar. Jadi kayak satu-satu aja tiba-tiba belajar rekaman gitu. Awalnya nggak ngerti banget, kayak nggak direncanakan pada itu ya? Nggak direncanakan, benar-benar nggak direncanakan. Awalnya kayak cuma lihat YouTube doang, gitu-gitu doang. Bahkan buat nge-connectin audio interface sama DAW juga ya, pusing dulu ya. Pas udah buka aplikasinya, apa ini? Keluarin. Kalau beli itu kan berarti udah kepikiran kan mau diapain? Main game awalnya. Iya, artinya hanya main game. Iya, awalnya main game, terus teman ada yang nginep, download apa? Iseng-iseng bikin lagu, ngetek katanya. Download aplikasi DAW gitu, ngetek lagu. Mereka balik, pas aku buka sendiri, coba sendiri, pusing. Jadi awalnya temen yang downloadin, installin. Terus akhirnya aku penasaran sendiri awalnya. Awalnya nggak bisa, sekarang jadi bisa. Jadi biasa ya? Jadi kebiasaan aja. Jadi kebiasaan ya? Jadi saat itu udah mulai terpikir untuk menulis lagu? Iya. Maksudnya menulis lagu di luar yang band Blacktail itu ya? Iya, semenjak gara-gara teman-teman aku ngedownloadin itu, ya aku jadi kepicu aja. Gitu. Itu udah otomatis apa memang ya tetap mulai aja dari nol gitu? Secara lagunya beda? Belajar lagi. Soalnya kan ganti genre. Bahkan waktu itu nggak ngerti aku kayak
lagu R&B tuh yang gimana. Oke. Sampai sekarang juga kadang bingung. Yang R&B banget tuh gimana, terus jazz banget tuh gimana. Awalnya bikinnya ngarahnya ke lagu-lagu Jepang, city pop gitu. Terus lama-lama dengerin R&B ya, pop Amerika yang terkenal kayak Justin Bieber gitu-gitu ya, yang udah pasti orang-orang tahu. Cuman pengen belajar, ini pasti ada yang lebih asik lagi nih musik. Akhirnya nyari dengerin lagi sampai lagu Thailand aku dengerin. Sekarang mah lagu Thailand gitu, soalnya progresinya unik-unik. Jadi ngambil pembelajarannya aja. Cuma kalau lirik mah kan nggak mungkin ya. Bahasa mah. Gitu. Jadi pergerakannya Firdy juga liar ya soal mencari influence soal musik ya? Ya agak aneh juga. Nggak, artinya yang tadi yang metalcore gitu ya, udah metal banget, tiba-tiba bisa sampai lagunya Justin Bieber, bahkan yang musik Mandarin sampai ke Thailand segala macem. Thailand, kemarin Vietnam ada satu. Kayak gitu, R&B yang tadinya nggak ngerti apa-apa. Ya. Sampainya masuk telinga gitu. Terus kan basis aku kebetulan basicnya jazz fusion. Dia tuh main diracunin dari dia berarti. Cassiopeia. Aji ini. Iya. Itu dari SMA dia kalau dengerin lagu Cassiopeia sampai sekarang. Nggak pernah ganti playlistnya. Jadi kebawa aja. Kayak bikin lagu juga aku kebawa nadanya dia gitu. Klik-klik khasnya mainnya dia kebawa, meskipun udah berusaha, pokoknya harus beda nih sama Aji. Tetep ya? Tetep kebawa gitu. Itu merasa terpaksa nggak sih ketika menerima musik? Ya kan memang udah 2 tahun atau sebelumnya emang suka ngeband, terus tiba-tiba dengerin musik yang awalnya memang terpaksa. Beda jauh. Jadi transisinya ngedengerin dulu band-band metal yang dicampur elektro, yang gitu-gitu. Terus band-band rock, terus tiba-tiba ke pop Amerika gitu-gitu. Terus ke indie R&B gitu lah. Ya di situ mulai asik juga ternyata. Soalnya kayak indie R&B gitu suka banyak yang masukin elemen rock, dia ke musik R&B-nya. Jadi seru aja gitu, beda. Berarti sejak saat itu memutuskan untuk solo sudah merasa ini dong, coba serius? Iya. Serius di musik ya? Serius di musik, tapi nggak satu-satunya gitu yang serius. Jadi masih ada serius-serius yang lain juga. Maksudnya musik hanya salah satu hobi. Cuman yang rutin gitu. Salah satu hobi yang rutin. Lainnya apa? Kerja. Saat itu pandemi kerja. Itu? Ya sesudah pandemi. Waktu itu dapat kerja, sempat kerja di Bandung. Kantoran. Oke. Kan beda banget itu. Beda banget. Ritme kerja terutama ya. Cuma kebetulan aku kan sosial media waktu itu kerjanya. Jadi explore musiknya tetap ya. Kadang si lagu kantor pakai idealis aku gitu. Cuma nggak ada yang komplain. Kan kalau FYP mah nggak ada yang komplain. Gitu. Tahu nggak itu teman-teman? Apa? Teman-teman kantor tuh tahu? Tahu. Kalau ternyata bisa bikin lagu loh Firdy itu. Tahu. Ya akhirnya kan follow-followan Instagram jadi tahu sendiri mereka juga. Terus ke K-pop juga dengerin. Kayak R&B, Korean R&B gitu aku dengerin juga. Itu entah berapa lama kerja kantoran itu? Atau sampai hari ini masih? Sekarang juga ada, kerjaan sampingan ada. Masih jalan? Iya. Tapi mulai fokus di nyanyi? Iya. Udah mulai, cuman sekarang kan kelihatan ya? Sekarang bukan kantoran, jadi lebih ke project-projectnya aja gitu. Jadi sambilannya kantoran itu ya? Iya. Sambilannya kantoran ya? Iya. Iya, kantoran sambilan kayaknya. Akhirnya kemudian balik ke musik, akhirnya menciptakan lagu-lagu yang memang berubah haluan ya? Iya. Memberanikan diri. Iya. Kenapa saat itu Firdy tidak mencoba untuk setia dengan jalur musik awalnya? Nggak tahu ya, kayaknya di sini lebih diterimanya yang soft-soft musik-musiknya. Terus aku juga mulai nggak pede ngelihat kayak band-band metal yang zaman sekarang kayaknya skillful anak-anaknya. Terus akunya nggak berkembang kayaknya kalau main di sana. Terus kayaknya referensi juga temen-temen kurang mau ngikutin metal-metal baru yang gitu-gitu. Jadi lebih nganggapnya yang ini tetap lebih keren nih daripada band-band sekarang gitu. Cuman kan kalau dari skill, sound yang gitu-gitu berkembang ya? Iya, malah jadi down aja ngelihat band-band metal sekarang gitu. Wah keren-keren nih, udah menyerah aja. Jadi bandnya itu akhirnya bubar?
nggak ada kata bubar, nggak ada kata lanjut. Udah 2 tahun nggak pernah ngapa-ngapain aja. Emang udah nggak akan juga. Yang tadi sering manggung udah hilang aja ya? Udah hilang aja. Mereka juga udah bilang, wah kayaknya lu pantasnya solo Fir gitu. Begitu. Terus si gitaris aku juga, yang dulunya gitaris aku juga suka ke rumah. Dia ngetek lagunya sendiri di rumah aku. Gitu. Terus aku bantuin juga kalau dia rekaman. Sok aja pakai komputer mah gitu. Jadi benar tempat nongkrong ya? Tiap hari. Bahkan Ya? aku di luar aja, temen bisa di rumah. Gitu. Itu komentar teman-teman atau dulu yang sering nonton Firdy nyanyi di atas panggung apa tuh? Ada nggak? Ada rata-rata lebih bagus komentarnya sekarang sih. Oh gitu? Iya. Ngerasainnya gitu. Kalau sesuai pasar emang ini pilihan yang bagus kayaknya ya. Kalau dulu, ya. Kalau dulu kayaknya nggak ada yang dengerin lagu aku buat sehari-hari. Jadi lebih pas manggung doang. Lihat Firdy pas manggung doang aja pokoknya. Terus kan bukan Firdy, lebih ke bandnya gitu. Betul. Kalau sekarang emang menonjolkan sosoknya ya. Oke. Vokalis band rock itu kan nggak sembarangan loh Firdy. Ya. Terutama karakter suaranya ya. Mungkin kalau orang biasa bakal serak gitu, tapi kalau vokalis band metal, jangan-jangan nanti suaramu yang lama itu kebawa gitu di, nggak mungkin. Kadang ke bawah sih. Sekarang kadang ke bawah, tapi kemarin sempet nyanyi lagi lagu rock gitu yang dulu aku suka nyanyiin, Alter Bridge yang gitu. Gak nyampe sekarang, nggak tahu kenapa. Kebiasaan nyanyi santai gitu kan. Karena udah terbiasa solo udah ya? Kebiasaan. Gak tahu, lupa lagi caranya, nggak tahu emang udah nggak bisa tuh, nggak lupa, nggak tahu gimana. Kayaknya lupa dan lupa sekarang kayaknya tidak terlatih ya? Nggak kebiasaan aja kayaknya sekarang. Kalau tentara itu kan bisa karena terlatih. Iya. Ya semuanya. Jadi lebih ke selera aja sih sekarang. Kalau musik metal mah selera aja dengerin. Jadi kalau musik rock akhirnya lupa ya, dilupakan ya? Mau nggak mau ya? Nggak dilupakan nggak. Malah jadi referensi tetap. Tetap dari referensi. Aku nggak nyari intonasi, tetap dari kadang. Kemarin juga ada sampel lagu, aku bikin lagu pelan, tapi nadanya aku ngambil dari band-band kayak Asking Alexandria yang gitu-gitu, band-band metal gitu. Ngambil nuansanya kayak gitu. Ngambil yang gitu-gitu. Dahsyat ya. Dahsyat. Aneh sih, lebih ke aneh kayaknya. Tapi nggak apa-apa, lebih asik sepertinya mencoba daripada tidak itu. Ya, betul. Takutnya nanti emosinya meledak kalau tidak tidak disalurkan gitu kan. Ya. Gimana ya? Asik juga sebenarnya. Ngejalaninnya cuman lucu aja gitu, kayaknya aneh gitu. Terus Firdy maunya apa gitu orang-orang. Jadi sekarang fokus di solo dan mungkin nggak akan balik lagi sepertinya ya? Nggak tahu juga ya. Maksudnya kalau untuk solo mah bakal terus. Cuma untuk genre nggak tahu nih bakal stuck di sini atau enggak gitu. Atau jangan-jangan nanti malah pengen eksperimen. Balik lagi nanti? Nggak akan balik lagi, tapi pengen eksperimen aja. Ke musik yang lain ya? Ya, jadi maksudnya ini gimana caranya lagu Pesona, ntar di lagu selanjutnya dikembangin lagi jadi misalkan, wah nuansanya ini jadi anak-anak rocker juga suka gitu. Pengennya gitu. Iya. Koplo nggak mungkin ya kalau koplo ya? Kemungkinan juga, tapi kemungkinan juga. Gak ada yang tahu malah. Malah feeling kayaknya kalau koplo asik juga gitu. Iya. Punya feeling. Kalau telinga orang itu kan lebih sekarang ya, tren musik sekarang ya memang seneng aja buat dengerin kendang dung asik aja buat goyang. Buat goyang soalnya musik-musiknya. Ini setelah Pesona apa yang Firdy rencanakan hari ini? Single kedua, tapi belum ada, ya ntar diumumin lah kalau ada kepastian judulnya apa ya. Jadi mulai menyiapkan lagu ya, materi udah disiapkan. Kolaborasi itu kepikiran? Pesona juga kolaborasi ini. Oh, dengan? Base Ape rapper. Oh. Ya. Cuman dia orangnya nggak mau on cam. Oh gitu, oke. Itu pertimbangannya apa ketika mengajak kolaborasi saat itu? Emang pas bikin sampel dia udah ikut. Udah masuk? Udah masuk di bagian
verse duanya ya. Enggak, waktu bikin memang kepikiran itu. Aku seneng ada rapnya sih. Oh. Jadi ada beberapa part yang nggak cuma nyanyi doang. Seneng yang nyanyinya agak cepet meskipun nggak nge-rap juga gitu. Oke. Seneng yang gitu. Itu kenapa yang kepikiran dia yang diajak saat itu? Karena Yang available ya? available. Terus kebetulan waktu itu aku pernah mau nge-mixing di dia, di studionya dia. Dia juga punya studio gitu. Terus dia masukin sampel suaranya dia, udah deh gini aja cocok. Cocok, langsung aja itu ya? Jadi awal aku nggak pede sama si verse kedua, soalnya waktu itu nggak ada ide buat nyari intonasinya. Si lirik mah ada. Liriknya juga Firdi juga yang nulis? Ya kalau kalau si BSF, dia ya, sendiri? dia tiba-tiba ngirim. Jadi ini coba dengerin katanya, cocok nggak? Pas nyoba, udah gini aja bungkus kata gitu. Bagus soalnya nge-rapnya. Bisa begitu ya? Udah ini aja udah deh. Sebelumnya belum pernah ini ya berarti? Belum Apa? pernah collab sama dia ya? Belum, tapi sama yang lain pernah. Sama yang lain pernah. Namanya rezeki itu ya? Rezeki. Jadi langsung aja Iya, langsung kawin aja gitu ya. Cocok. Ini apa namanya? Single-single aja dulu sementara. Saat ini. Ya. Apa namanya? Udah mulai manggung lagi belum ini? Firdi? Belum. Merindukan ya? Merindukan tapi terakhir kapan berarti? Terakhir manggung di depan banyak orang gitu maksudnya? Sebelum pandemi itu ya? Sebelum sama pandemi. band ya? Iya. Tapi kalau iseng-iseng di kafe dipaksa teman mah pernah di bar gitu dipaksa. Kemarin juga aku di salah satu bar Bandung. Aku pengen nyanyi tapi nggak boleh sama bandnya. Kenapa? Bilang dulu ke satpam katanya gitu. Ditolak. Waktu itu dia nyanyiin lagu Dewa 19 si bandnya, terus asik nih. Oh ke depan pengen nyanyi. Oh mau ikut nyanyi gitu. Enggak katanya ke satpam dulu bilang. Sakit hati nggak mau nyanyi lagi. Enggak. Pundung gitu. Ya tapi itu bercandanya si band itu. Enggak itu serius nggak boleh. Enggak bilang dulu satpam kata gitu. Sama bandnya kenal apa enggak? Enggak. Oh. Tapi biasanya kan kalau di tempat gitu siapa yang mau nyanyi bebas kan. Apalagi round gitu ya. Iya, apalagi kan pengunjung udah bayar mah ya. Punya hak juga kan harusnya. Yang nggak tahu juga sih beda-beda kali ya. Akunya aja lagi baper kemarin. Jadi kecewa dong ya? Kecewa. Terus ditanya lagi, itu yang tadi mau nyanyi mana? Udah nggak mood, udah nggak mood. Aku ke WC aja, nggak mau dicari lagi. Soalnya nggak hafal lagi lagu-lagu lainnya. Kebetulan pas dia nyanyi, aku hafal lagunya ya gitu. Pengen gitu. Paling gitu-gitu doang sih. Jadi besok harus nonton konser Dewa 19 nih di GBK nih. Itu ada konsernya. Tapi kalau musisi Indonesia ikut ini nggak? Menginspirasi nggak karya, terutama karya musikmu itu? Menginspirasi. Biasanya siapa? Terutama siapa? Nggak tahu ya, meskipun genrenya beda, tapi tetap ke Ariel ya. Oh tetap ya? Kayaknya. Punya apa ya Ariel? Nggak tahu sama kenapa. Bandungnya kali? Nggak tahu kenapa lagunya enak aja didengar. Iya. Kapanpun enak gitu. Sengaja nggak sengaja enak aja gitu. Di playlist lagumu jangan-jangan Ariel semua nih lagunya? Nggak ada malah. Oh malah nggak ada? Nggak ada. Cuma kalau bingung, kadang-kadang ngekliknya Peter Pan gitu. Oh, bingung apa maksudnya? Bingung milih lagu nih, pengen dengerin lagu Indo. Peter Pan kalau nggak Dewa lah, Pak. Gitu. Itu kalau mendengarkan lagu mereka, biasanya kemudian terinspirasi? Enggak sih, lebih nikmatin juga, aja ya. Menikmati aja. Oke. Kemarin yang terakhir kesini tuh si ini nih, Firdi siapa? Sepupunya itu siapa ya? Siapa? Divki Khalif. Jadi sepupunya Ariel Noah tuh. Oh ya. Yang dia juga baru rilis single. Ada pesan apa untuk Sobat DK barangkali Firdi? Pesan-pesan buat teman-teman gitu. Jangan lupa berkarya terus. Soalnya sayang aja kalau nggak dituangin ke karya mau apapun. Betul. Itu. Untung Firdi ini kalau emosional bisa nulis lagu ya. Ya, kayaknya gitu. Artinya begitu pengen terpikir apa langsung nulis lagu ini. Iya, malah yang lucu-lucu aja. Berkah malah kadang ada yang lucu-lucu aja, kejadian lucu dinyanyiin sama bareng-bareng sama teman di rumah. Kejadian lucu apa misalnya? Kayak misalkan waktu itu temen aku nemuin lirik bahasa tradisional gitu Sunda.
gue pengen nyanyi katanya gitu. Nyanyi terus sambil ketawa-ketawa nyanyi, malah bagus. Tapi direkam kayak gitu? Direkam, masih ada sampelnya juga di rumah. Jadi kayak gitu kemungkinan bisa dibuka lagi ya Firdy ya? Bisa dibuka lagi, malah kemungkinan si lirik si sampel itu bisa dijadiin lagu beneran. Iya, kemungkinan kayak gitu. Kayak Pesona juga kan sampel lama juga, cuman aku aransemen lagi. Berarti di lemari rumah itu banyak banget ya? Banyak sampai pusing. Kadang kalau udah bikin lagu sekarang enak nih, menurut aku enak. Seminggu kemudian bikin lagu lagi iseng. Padahal lagunya biasa aja. Malah lagu yang lama nggak enak yang kemarin. Jadi yang ini yang lebih enak. Terus aja gitu. Makanya banyak sampahnya di komputer gitu. Ya mungkin bahasanya bukan ya sampah barangkali. Tapi esok hari siapa tahu. Ya makanya gitu. Kadang ntar udah banyak lagu, taunya yang pertama yang enak didengar lagi. Jadi sebenarnya kayak lebih ke bosannya aja. Jadi tabungan ada berapa? Wah nggak tahu. File aja udah pusing ngeliatnya. Dipisah, cuman kadang lupa. Judul aja kan kalau sampel aku bikinnya ngawur dulu ya. A B C D bla 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 gitu. Pas nyari lagi, pengen sampel yang kemarin nggak tahu judulnya apa. Ngeklik lagi satu-satu, nggak ketemu, pusing sendiri. Udahlah main game aja. Pusing sendiri gitu. Jadi Pesona ini juga menemukannya seperti itu, proses menemukannya. Karena lagu lama. Kalau Pesona keinget si sampelnya emang disimpan dan waktu itu nggak ada vokalnya juga. Belum ada vokalnya, berarti musik, baru musiknya aja. Terus si Pesona malah awalnya aku yang nggak pede, malah nganggapnya ini lagu sampelnya susah dinyanyinya gitu, nggak dapet intonasinya. Terus temen aku bilang ini lagu, dia ngomong gitu. Terus yang lain apa kata dia, udah ini intonasiin aja. Awalnya bahasa Inggris aku bikinnya, bahasa Inggris, cuman soal bahasa Inggris udah Indonesia aja. Gara-gara nonton film itu, akhirnya sampai rumah ini harus dapat ini. Dipaksa saat itu. Dipaksa dapat lirik, ya udah dapat akhirnya. Berarti Pesona ini musiknya dulu malahan ya dapatnya ya? Musiknya dulu. Rata-rata aku musiknya dulu. Oke. Jadi biasanya apa, gitar ya? Dari gitar dulu? Biasanya keyboard. Keyboard? Aku main gitar, cuman kalau bikin lebih ke keyboard. Soalnya lebih bernyawa aja sih. Si nuansanya lebih gampang dinyanyiin. Gitu. Oke, sebetulnya ada tadi harapannya apa? Harapan terakhir. Biasanya harapan. Harapan buat orang-orang nih. Harapan buat Firdy, karirnya Firdy, lagunya. Ya semoga karyaku bisa didengar sama semua orang, diterima sama semua orang, dan terus berkarya akunya, dan kalian juga terus berkarya gitu. Pokoknya jangan sampai berhenti hanya di satu lagu dengan Didi Musik nih. Betul. Terima kasih juga buat Didi Musik. Harus diteruskan bahwa Pesona adalah titik awal dari Firdy secara profesional di industri musik Indonesia. Betul. Jadi harus terus ngelangkah nih, karena kalau kayak di lautan itu Firdy masih di bawah nih. Ya, harus muncul nih caranya ini. Harus berenang ke atas. Betul. Gimana caranya ya tetap berkarya, tetap bernyanyi. Urusan nanti didengar apa enggak usah dipikirin. Yang penting berkarya aja. Oke. Malah ngajarin. Betul. Firdy boleh nyanyi potongan lagu Pesona buat Sobat WK? Nyanyi langsung sekarang? Boleh sekarang. Di ujung khatulistiwa ku pandang bumi yang luas, terpancar keindahan paras, mutasirna rupa-rupa pesona dari semesta yang berbeda. Cinta takkan berakhir sama. Itu suara rocknya nggak ada. Nggak ada. Nggak kedengeran. Suara apa? Terima kasih Firdy sudah mampir ke Palmerah. Terima kasih juga. Ditunggu karya berikutnya. Siap. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat. Juga kepada Sobat TK dan semua penonton yang telah melihat tayangan ini, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih. Ditunggu karya berikutnya. Mudah-mudahan dapat album juga Firdy. Sobat TK, terima kasih dan bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.